kita patuhi sendiri. Nah, nanti masing-masing siswa akan menuliskan satu keyakinan kelas yang diinginkan. Ya, jadi cukup menuliskan satu saja. Nanti setelah menulis ditempel di papan. Kemudian setelah selesai semua, aku bacakan. Kemudian nanti disusun menjadi sebuah keyakinan kelas. Pengertian anak? Ngerti. Nah, ini tulis di sini ya. Tidak. Ditulis satu ya. Ini setelah ditulis nanti ditempel di papan. Jadi keyakinan atau kesepakatan apa yang diinginkan? Ya, belajarnya lebih nyaman ya. Ya. Menuliskan satu saja sudah. Ya, ditempel di depan. Nah, bagian sudah ditempel di depan ya. Nah, kata yang tadi kita lagi Pak Guru baca. Baik, guru baca dulu ya. Masuk tepat waktu. Ini masuk tepat ya. Yang kedua, tidak boleh bergurau. Yang ketiga, tidak boleh bergurau, sama. Tidak boleh bergurau. Ini sudah. Datang tepat waktu sudah ya. Kemudian di saat ada di dalam kelas tidak boleh makan-makan. Nah, berarti tidak boleh makan-makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, sudah. Berikutnya, di saat di dalam kelas tidak boleh ramai. Jadi yang keempat, tidak boleh ramai. Sama, terakhir tidak boleh ramai. Nah, berarti kesepakatan kelas kita ada 4 ya. Yang pertama, masuk tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh bergurau. Yang ketiga, tidak boleh makan di dalam kelas. Yang keempat, tidak boleh ramai. Gimana? Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi mulai hari ini akan menjadi sebuah kesepakatan kelas selama kita melaksanakan pembelajaran. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat hari kita patuhi bersama. Jelas?
saya hormati Bapak Kepala Sekolah BTD SPF SDN Barisan 6 dan rekan-rekan guru, staf, dan seluruh karyawan UPTD SPF SDN Barisan 6 yang saya banggakan. Marilah kita sama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliaulah kita berada di alam yang penuh dengan pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini, acara diseminasi, yang mana diseminasi ini merupakan ajang untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu, dan kami harap juga Bapak Ibu nantinya bisa melakukannya. Diseminasi ini kami dapat dari pendidikan guru penggerak atau PGP ya, dan saya merupakan CGP angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, yang mana untuk Kecamatan Bondowoso ini berjumlah 6 orang. Baik, kita lanjut ya, kita mulai. Nah, budaya positif. Budaya positif itu ada beberapa macam, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 kontrol, restitusi segitiga restitusi. Tentunya ini merupakan beberapa istilah baru yang Bapak Ibu dengar ya. Yang pertama kita mulai dengan disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Nah, jadi kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, seperti tadi, tepat waktu, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Namun kata disiplin juga dihubungkan dengan hukum, padahal itu sungguh berbeda, beda antara disiplin dengan hukum. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, jadi disiplin dalam belajar tidak harus diberi hukuman. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi terkesan ada sebuah paksaan, karena mungkin orang itu tidak paham tujuannya kedisiplinan itu apa, manfaatnya itu apa. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin
disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau misalkan kita pegawai tidak disiplin, ada pihak lain atau pejabat yang bertugas untuk mendisiplinkan kita. Kalau di kepegawaian itu namanya inspektur. Jadi bagiannya pendisiplinan pegawai. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi dimulai dari kita ya. Jadi untuk meminta seseorang melakukan hal yang baik, kita harus baik dulu. Misalkan kita meminta siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah, tapi diri kita sendiri tidak dapat waktu, ya percuma. Meminta anak kita makan, ayo anak-anak makan, sementara diri kita aja belum makan. Anak-anak tahu kalau kita belum makan, pasti kan dalam pikirnya meminta makan tapi dirinya tidak makan, ya kan? Jadi harus diiringi melalui motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Jadi kalau disiplin itu timbul dari dalam kita, itu berarti motivasi internal dari dalam. Kalau kita tidak mampu, maka harus ada dari luar, seperti inspektur itu namanya motivasi eksternal, harus ada yang dari luar. Adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jarwanya norang mung lepasin pamreh nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang dinamakan merdeka itu terlepas dari perintah, namun cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi menimbulkan motivasi eksternalnya tadi itu. Berikutnya kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar ini ada namanya profil pelajar Pancasila yang harus dicetak, yang harus kita cetak. Siswa kita harus memiliki sifat-sifat ini. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kuncinya untuk melakukan sesuatu yang baik itu, kita harus membuat siswa itu beriman. Nah, kalau sudah beriman, insya Allah semuanya akan mengikuti. Karena dengan beriman berarti dia tahu sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang diperintahkan. Berikutnya mandiri. Mandiri ini bukan hanya mandi sendiri, makan sendiri, tapi juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Misalkan kita untuk makan, jadi harus bisa sendiri, sekolah pasang sepatu sendiri. Suatu saat siswa juga menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, itu namanya mandiri. Bernalar kritis, jadi bukan hanya menerima, kritis. Jadi ketika ada sesuatu yang baru timbul, apa itu? Kok bisa seperti ini? Dari mana asalnya? Itu
itu perlu dibangun ya. Jadi namanya menggunakan pertanyaan pemantik untuk merespon adanya pertanyaan, adanya pernyataan. Kemudian berkebinekaan global di wawasannya luas, bergotong royong. Jadi gotong royong ini termasuk hal yang harus dibangun, harus dihasilkan. Jadi siswa diajarkan bekerja sama, toleransi, bekerja dalam kelompok, sehingga mereka nantinya ketika di masyarakat terbiasa untuk bekerja sama dengan tetangganya, dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian yang kreatif. Kemudian ada Ibu Primaries Program atau PYP. Sikap muridnya ini toleransi, rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga 9 pilar karakter, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi bukan hanya mencintai Allah, tapi juga mencintai ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang petunjuk seumur hidup, keterampilan hidupnya apa? Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, jadi tidak hanya berbicara, jadi juga bisa menjadi pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, karena dalam profil belajar Pancasila itu ada namanya belajar merdeka. Jadi siswa itu dalam belajar harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi siswa itu juga, siswa kita dengan siswa di bawah targetnya tidak sama, karena alamnya berbeda, lingkungannya juga berbeda, keterampilan yang dibutuhkan juga berbeda. Tidak harus dan tidak ada lagi yang namanya KKN. Walaupun satu kelas itu sama, ya sama-sama kelas 5 misalkan, materinya perkalian. Untuk anak yang satu soalnya bisa tidak sama dengan siswa yang satunya, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan levelnya. Kalau siswa A levelnya sudah perkalian 3 angka, sedangkan level B masih cukup untuk perkalian 2 angka, tidak apa-apa. Itu juga merupakan target. Targetnya itu tidak harus sama, disesuaikan dengan levelnya, walaupun satu kelas. Jadi yang berikutnya memberikan yang terbaik dari diri, jadi berusaha yang terbaik. Kemudian petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, penghormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ada juga di 7
essential virtue. Nah, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Berikutnya the Philippines Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran amanah, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya kita berbicara tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tentu yang paling penasaran itu nanti restitusi ya. Kalau untuk teori motivasi ini ada yang pesan dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa orang-orang itu disiplin? Yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti seorang disiplin akan ada perasaan saya harus begini agar tidak dihukum misalkan, itu pasti ada. Namun itu adalah tingkat terendah. Jadi kebanyakan orang itu disiplin karena untuk meninggalkan hukuman atau menghindari hukuman. Sebetulnya apa hukuman itu? Hukuman dan konsekuensi. Nah, kita bicara hukuman dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita belum meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam pembelajaran merdeka ini sebisa mungkin kita sudah harus menghindari yang namanya hukuman. Karena hukuman itu bisa berimbas yang pertama trauma berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, juga bisa menimbulkan dendam ya, jadi amarah. Jadi yang dihukum itu pasti menyimpan sesuatu amarah, jadi melakukannya tidak ikhlas. Walaupun disiplin yang mengerjakan tugas, tidak dengan intrinsik, dorongan internal, dorongan dari dalam. Oh, saya harus bekerja ini. Paling alasannya, kalau tidak mengerjakan PR nanti saya berdiri di depan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR saya nanti ini bla 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 dan semacamnya. Itu hukuman. Nah, sekarang penghargaan. Penghargaan juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan ya. Kenapa? Ya, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalkan, ayo mandi, nanti saya belikan. Ayo baris, nanti Pak Guru kasih permen. Itu hanya untuk saat itu, tidak akan lama. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi melakukan sesuatu karena harapkan suatu imbalan, sudah tidak ikhlas lagi, bukan timbul dari dalam dirinya. Misalkan Pak Joni, ada siswanya yang pintar atau ada siswanya yang kurang rajin.
malas mungkin karena disuruh baca tidak mau baca, yang hanya datang baru, yuk ayo baca, nanti kamu kalau selesai saya kasih permen. Siapa baca? Kerjakan tugas dikasih lagi, ayo kerjakan, nanti Pak Guru kasih uang 5.000 misalkan, lucu kerjakan, biasa. Besoknya Pak Joni tidak masuk. Suatu hari Pak Joni berhalangan hadir di sekolah, kemudian Pak Dedi menggantikan dan masuk dalam kelas. Akhirnya si B ini karena sudah terbiasa menyelesaikan tugas dengan imbalan uang 5.000, sudah selesai terus sudah Pak. Nah, pas begini sama Pak Dedi, apa jawab? Ulang kemarin jadi tugas, beri selesai Pak. Ketemu Bos. Jadi ketika ada guru lain, siswa ini tidak akan lagi mengerjakan tugas. Jadi kecanduan, ya digantikan Wahyu misalkan datang Wahyu. Biasa diberi permen, ya kan kita permen. Ketika tidak diberi permen, hilang lagi, tidak akan mengerjakan tugas lagi. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa hidup berharap atau mengharapkan mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi siswa itu tidak sadar berbuat baik sesuai anjuran kita, tapi karena kita kasih upah atau penghargaan, dia itu tidak sadar dengan perbuatannya. Kecanduan dan pikir yang ada di pikirannya hanya penghargaan yang akan kita berikan, bukan rasa empati, rasa kepedulian, tidak ada kemampuan nantinya. Jadi mau berbuat baik sama teman masih mikir, kok kalau baca nanti dapat ini, dapat itu, dapat pujian ini. Jadi dia hanya melakukan sesuatu yang baik hanya demi sebuah pujian dan penghargaan. Jadi bukan timbul dari dalam keinginannya sendiri, ya. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Nah, seperti tadi, kalau pekerjaannya selesai, kamu saya beri uang, saya beri ini juga. Itu tidak efektif, ya, untuk membangun jiwa siswa kita. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi hanya mendapatkan penghargaan saja, tidak ada efek lain. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi seperti tadi, ketika Pak Deni tidak masuk digantikan dengan Pak Deni, karena Pak Deni tidak melakukan sesuatu yang sama seperti Pak Deni, akhirnya si anak akan kecewa. Kalau nggak Pak Deni yang menjawab, saya ada mau. Akhirnya selamanya yang ada di pikirannya hanya Pak Deni, uang dan permen. Kemudian jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-terus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut berusaha meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau dia ingin konsisten dengan apa yang ingin kita lihat, ya, jadi kita harus terus memberi penghargaan. Selama kita masih memberikan penghargaan, dia pasti akan bergerak. Jadi dia akan menggantungkan harapan. Ketika yang diganti orang lain, ya berapi-api, ya
Jadi orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Jadi seorang istri bilang, wah diet biar langsing, nanti saya berikan kado. Dia akan berusaha tapi tidak bisa, karena tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan ini juga merusak hubungan. Kok bisa Pak? Iya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, iya kan? Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Oh, Vina, bagus. Ya, saya mau tahu apa, Pak Vina seperti itu. Awas, nah pasti akan ada timbul iri, dengki, hasut, ini berkaitan. Jadi sebisa mungkin menghindari itu ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Bisa adanya itu ya, kalau ujian pokok berusaha, gurunya bilang, kamu kalau dapat nilai 100 saya ajak jalan-jalan. Meskipun dia tidak tahu, tidak paham, pokok hasilnya 100. Akhirnya dapat 100 benar. Ketika dicoba lagi oleh guru lain, tidak akan bisa. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan saingan. Awas. Akhirnya ada yang mengganggu temannya dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, itu tadi. Tuh. Saya kalau di matematika memang tidak mampu. Dia mereka itu yang berhasil yang dapat hadiah. Dengan yang tidak berhasil kan tidak. Kan sama saja dia kira-kira. Dikira-kira berarti seperti itu. Kemudian penghargaan juga mengurangi kecepatan. Nah, ini riset satunya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak-anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Karena apa? Terburu-buru. Coba ini. Karena dipikirnya bukan menyamakan, sudah uangnya dulu. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Yaitu tadi, karena akibat hanya menginginkan permen. Penghargaan juga menurunkan kualitas, juga mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta untuk bikin mengenai hadiah, terus dan penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi misalkan. Jadi kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Jadi karena tadi tidak termotivasi dari dalamnya. Penghargaan juga mendukung. Kok bisa Pak?
bisa saja. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Jadi sebut ranking 2 ada apa? Padahal saya sama si A sama-sama menurut pandangan saya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini penghargaan harus timbul dan termotivasi dari dalam dirinya. Seseorang anak belajar untuk pertama kali menggunakan huruf, kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi kalau kita mencapai target apa yang kita inginkan, saya ingin sepeda, nabung beli sepeda. Ketika dapat sepeda pasti lebih menghargai daripada hanya sekedar dibeli atau didapat dari jerih payah sendiri akan terasa lebih berharga daripada mendapatkan dari orang lain. Nah, itu penghargaan. Nah, ini restitusi. Ada restitusi, ada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Apa kelasnya keyakinan? Jadi kita bahas restitusi dulu. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada anak yang melanggar, itu bukan dihukum, tapi dipanggil, ditanya, harus menstabilkan identitas dulu, Berarti, kok terlambat, kenapa? Dulu Pak Guru juga pernah terlambat, tapi tidak sering kamu. Kamu kenapa kok terlambat? Pasti alasannya ada. Pak, lihat Piala Dunia sampai pagi, bangunnya kesiangan. Pak Guru senang juga Piala Dunia, tapi Pak Guru bangunnya pagi. Kok bisa? Pak Guru pakai alat. Kamu gimana caranya biar bangun pagi? Saya harus minta dibangunkan orang tua, Pak. Anak tidak punya dana. Oh ya? Berarti kamu harus gimana? Minta orang tua, Pak. Ada istri. Kan enak, Pak. Dasar kayak anak. Jeger. Iya, Pak. Kalau dalam gimana? Ya kan pasti ada ketinggalan belajar, kata Pak, terlambat, ada tugas ketinggalan. Terus gimana caranya kamu memperbaiki kesalahannya yang barusan? Ya itu tadi, Pak. Saya kalau bangunnya ada kesiangan, minta bangunkan orang tua. Terus tugas-tugas yang ketinggalan ya saya kan bisa tanya ke teman, Pak. Nanti ya bagus. Sanggup, Pak. Jadi anak-anak tidak merasa tertekan. Itu sistem dari restitusi ya.
kedua, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak termenung merenungi kesalahannya. Jadi, saya harus lebih baik. Jadi kita tidak perlu meminta melakukan sesuatu. Jadi hanya mengiring saja, karena itu sesuai dengan prinsip pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak pendidikan kita. Jadi pendidikan itu menuntun. Jadi hanya menuntun, kita itu hanya menuntun, karena siswa itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi menuntun anak untuk mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Nah, anak-anak itu ibaratkan kayak tanaman itu, tanaman perlu pupuk, ya kita pupuk. Kalau keluar entah nalar tahun, coba saja kotor, ya. Jadi pelan-pelan. Jadi tugas kita hanya menuntun, menggiring, memberi pandangan, menyadarkan. Nanti mereka suksesnya gimana? Jangan berpikiran kita harus kesini biar kamu begini. Tidak perlu. Jadi kita diri hanya menuntun saja. Jadi karena anak itu kita tuntun sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Karena anak-anak itu kan tidak mungkin suka matematika semua, suka bahasa Indonesia semua, suka olahraga semua, kan tidak mungkin. Jadi kita arahkan sesuai bakatnya. Misalkan tentang matematika, ini tidak begitu suka matematika, sukanya olahraga. Dicarikan materi matematika yang isinya tentang alat-alat olahraga atau permainan olahraga. Namun konteksnya masih tetap dalam matematika, itu bisa. Kemudian keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan, ya, beda. Keyakinan kelas ini dibangun berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi saya pernah kemarin di kelas itu membawa kertas, saya bagikan satu persatu. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan yang harus kita lakukan selama kita belajar di kelas. Oke, Pak Guru. Kalian tuliskan satu saja kesepakatan atau sesuatu yang kalian inginkan ketika pelajaran berlangsung. Itu apa? Misalkan Ani sering diganggu oleh Adi. Oh, berarti Ani punya keinginan untuk tidak diganggu. Jadi Ani tuliskan saja, dilarang saling mengganggu atau jangan mengganggu teman. Satu saja tulis di kertas, kemudian ditempel di papan. Kemudian Adi, saya melihat Anu ini berisik, Pak. Oh ya, tulis saja, jangan berisik. Tempel saja. Ada yang dilarang mencontek, dilarang makan-makan di dalam kelas. Ketika sudah, saya bacakan satu-satu. Yang tadinya ditulis, dilarang saling mengganggu, dilarang saling mencontek. Kemudian saya tuliskan di papan. Nah, ini ya aturan yang sudah kita yang kalian inginkan, ya. Siap melakukan ini? Siap, Pak. Jadi kan siap. Kenapa mereka bilang siap? Karena aturannya mereka sendiri yang membuat. Membuat sendiri, dipatuhi sendiri. Jadi bukan kita harus masuk jam 7 tidak masuk jemur. Ketika mereka masuk jemur, jadi mereka tidak timbul dari dalam diri.
karena melakukan disiplin karena takut dihukum. Ketika diganti guru lain ya berubah lagi. Karena peraturannya atau kesepakatannya itu tidak timbul dari dalam diri siswa. Itu keyakinan kelas. Nah ini. Jadi setelah mencatat tadi, disusun keyakinan kelasnya, kalimat negatifnya diubah, yang jangan berlari di dalam kelas itu jangan, menghindari kata-kata jangan, tidak boleh, dilarang itu digantikan dengan serta ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti apa? Berjalan. Berarti kan tidak berlari, hanya berjalan. Tidak ada kata jangan. Jangan ramai. Jangan, jadi menghindari. Jadi bisa diubah dengan kata harus tenang di kelas atau mengikuti pelajaran dengan tenang. Tidak mencontek misalkan, dilarang mencontek. Gimana? Yang kata-kata dilarang harus diganti. Dilarang mencontek diganti dengan misalkan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi jika ada tugas tidak perlu mencontek karena dia sadar dan tanggung jawabnya bahwa tugas itu adalah tanggung jawabnya. Jadi kalimat-kalimat negatifnya diganti. Kemudian setelah itu ditinjau lagi, sudah betul apa belum? Ditinjau. Setelah yakin sudah pas kalimatnya, dijadikan namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menjauhkan dan menyetujuinya dengan menandatangani. Nah, sudah tanda tangan, diresmikan. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Jadi aturannya itu dibuat sendiri, bukan kita yang buat. Membangun sebuah kesepakatan. Jadi kalau sudah sepakat, berarti ya itu yang harus dilakukan. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi nampak ya, kita di dinding atau di dekat pintu, di jendela. Jadi semua warga kelas itu bisa melihat. Selalu ingat, iya, saya menulis kemarin supaya tenang di dalam kelas, jadi saya tidak boleh rame, jadi harus tenang. Saya tidak boleh mencontek. Kemarin menulis itu berarti harus menanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Jadi mereka sadar dengan aturan ini atau kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian berikutnya kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini punya 5 kebutuhan dasar ya, yang terlihat dari dalam video ini. 5 kebutuhan dasar. Dalam menerapkan disiplin positif
bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang peneliti yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memahami kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Si ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya,
kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam biologi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri.
sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu dipenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap aktif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi suatu pelanggaran yang dilakukan atau hal-hal negatif itu biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Di antaranya tadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup, jadi kebutuhan biologis, makan, tempat tinggal, rasa aman. Kemudian yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Jadi yang cuek saja itu pasti ingin diterima. Pasti ada rasa, karena namanya manusia dan makhluk sosial. Jadi mereka butuh teman, butuh rekan, pasti ada perasaan ingin diterima. Setelah itu ada kebutuhan kebebasan, bebas melakukan, bebas namun ada batasan-batasan ya, bukan bebas terus mulai di kebebasan terus dibiarkan, harus dipantau, jadi harus tetap dituntut dan diarahkan. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Jadi kalau kita sudah senang terhadap sesuatu, pasti kita akan walaupun lama akan terasa sebentar ya. Senang mancing gitu Bang. Mancing walaupun satu hari penuh pasti apalagi dapat banyak ikan karena senang. Jadi sampai lupa waktu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Jadi setiap manusia itu kan adalah pemimpinnya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu pemimpin di dunia. Jadi siswa juga seperti itu, akan merasa ingin dirinya menjadi pemimpin. Dan berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol?
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi apa? Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ini tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan mengumpat emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari orang-orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga dalam waktu bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren memenuhi alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dikerjakan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi
dirasakan oleh murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi ya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, jadi ciri-cirinya itu keras, adil, tegas ya. Kemudian gurunya membuat merasa bersalah. Ada lagi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini posisi yang diharapkan ini adalah sebagai manajer. Jadi di mana manajer ini bisa memunculkan dari siswa unsur intrinsik. Jadi siswa yang membuat kesalahan digiring untuk bagaimana caranya dia memahami kesalahannya dan memperbaikinya sendiri. Bukan kita yang menunjukkan, tapi mereka yang membuat kesalahan dan mereka juga yang memikirkan jalan keluarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke namanya segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini bentuknya seperti ini. Di dalam ada lingkaran biru, merah. Jadi kita lakukan dari bawah dulu. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita perlu stabilkan identitasnya dulu. Jadi kalian ini bukan cuma kalian yang pernah membuat kesalahan seperti ini. Pak Guru juga pernah. Oh, ternyata gini. Jadi yang awalnya takut hanya berarti ini saya salah. Dan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, membuat siswa itu tenang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya gimana? Kamu ini berbuat seperti ini pasti adalah alasannya. Misalkan mencontek juga punya alasan kenapa. Berkelahi, kamu berkelahi ini kenapa? Alasannya kok bisa berkelahi? Pasti ada alasan. Coba ini wangi. Apa ada cara lain selain dengan berkelahi, selain dengan mencontek, selain dengan ini dan itu? Oh ada Pak. Gimana? Ini. Sebenarnya harus membuka Pak, berbicara ini. Ya betul. Jadi siswa itu disadarkan dengan kesalahannya, kemudian diminta untuk memikirkan jalan keluarnya. Nah, kemudian tahap ketiga yakni menanyakan keyakinan. Jadi dari keyakinan tadi, keyakinan kelas dibuat, misalkan tidak boleh berkelahi atau harus rukun dengan teman. Tanyakan, Andi, kalau kamu berkelahi seperti ini, berarti keyakinan kelas yang mana yang kamu lakukan? Pak, berarti itu saya tidak menjaga kerukunan. Nah, itu. Terus kamu ini pengen jadi orang seperti apa kalau berkelahi? Yang sebetulnya saya ingin jadi orang yang baik, Pak, yang rukun. Pengen berkelahi terus? Jadi tidak, Pak. Pengen rukun dengan temannya? Iya. Terus gimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, saya harus minta maaf, Pak. Kapan bisa Pak? Ya, sebentar lagi Pak di sini. Oh ya.
bagus seperti itu. Jadi ditenangkan dulu, kemudian ditanya alasannya dan cara penyelesaiannya, kemudian disesuaikan keyakinan kelasnya yang mana yang dilanggar, kemudian dia itu ingin menjadi seperti apa. Ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya praktikkan selama
itu lahir dari apa yang sudah disepakati oleh siswa kita sendiri. Jadi siswa itu tahu betul aturan apa yang harus dilaksanakan, apa yang perlu dihindari. Nah, ini ada contoh-contoh untuk penanganan siswa yang melanggar. Ini namanya melakukan sekolah menggunakan segitiga restitusi tadi ya, yang kontrolnya sebagai manajer ya. Itu contoh penanganannya ya. Jadi siswa itu distabilkan identitasnya dulu, kemudian melakukan validasi
Mungkin itu yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu. Bila ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan melalui WA atau apa. Semoga apa yang saya dapatkan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.